Dingin. Itu sensasi pertama yang kurasakan. Bukan dari udara, tapi dari sesuatu yang merayap di dalam dadaku. Aku berdiri di depan pintu kamar tidurku sendiri, mendengarkan suara bisikan yang seharusnya tidak kudengar. Suara itu datang dari ruang tamu di lantai bawah, tapi di rumah senyap peninggalan nenek ini, setiap desis seolah bergema. Tentu saja, lemari antik itu untukku. Suara Bibi Riri, lancar dan penuh keyakinan. Aku yang selalu mengaguminya. Dan tempat tidur inilah, meski agak kuno, kayu jatinya masih sangat kokoh. Bisa untuk kamar tamu di rumahku. Aku menempelkan dahiku ke panel kayu pintu yang dingin. Jantungku berdebar kencang. Tidak wajar. Aku akan ambil meja tulisnya. Sela Paman Heru, suaranya lebih berat. Sempurna untuk kantor rumah. Dan koleksi buku-buku langka ayah di dalamnya. Tentu saja. Nilainya tidak sedikit. Mereka sedang membagi-bagi kamarku. Barang-barang yang bukan hanya seonggok benda mati, tapi penyimpan napas, kenangan, dan cerita hidupku selama 17 tahun. Lemari antik itu adalah tempat nenek menyimpan selimut wol hangat yang selalu dia selimutkan di pundakku saat aku demam. Meja tulis itu adalah saksi bisu diriku belajar menulis, berimajinasi, dan menangis diam-diam setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan itu. Setiap goresan, setiap noda di kayunya adalah bagian dari sejarahku. Dan mereka membicarakannya seolah-olah aku sudah tidak ada. Atau mungkin, dalam pikiran mereka, aku memang tidak lagi berarti. Bagaimana dengan Aruna? Tanya Paman Heru. Suaranya sedikit rendah, seolah ragu-ragu. Dia masih kecil, Heru. Jawab Bibi Riri cepat. Dia akan tinggal bersamaku sampai kuliah nanti. Tentu saja, kita akan urus semua dokumen dan asuransi orang tuanya. Itu yang akan menanggung biaya hidup dan pendidikannya. Untuk barang-barang di sini, dia tidak butuh semuanya. Kamar yang lebih kecil di rumahku sudah lebih dari cukup. Kecil. Kata itu menyengat. Mereka melihatku sebagai seorang anak yang tidak tahu apa-apa, yang bisa dengan mudah diatur, yang akan menerima begitu saja keputusan mereka tentang hidup dan masa depanku. Mereka pikir karena aku pendiam, karena aku lebih suka menghabiskan waktu dengan buku-buku dan kenangan di kamar ini, aku lemah. Mereka salah. Aku mengintip dari balik pintu yang terbuka sedikit. Mereka duduk di sofa bludru biru nenek, minum teh dari set porselen tua kesayangan nenek. Bibi Riri dengan senyum tipisnya yang selalu terukur, Paman Heru dengan kalkulator di tangannya. Mereka terlihat seperti pengurus yang peduli, tetapi matanya menjumlah, mengukur, membagi. Kematian nenek 3 bulan lalu seperti menghilangkan penghalang terakhir bagi mereka. Selama ini, merekalah yang selalu mengurus segala sesuatu. Sementara aku dan nenek tinggal di rumah besar ini. Aku tahu mereka tidak pernah menyukai besarnya warisan yang diamanatkan orang tuaku untuk nenek kelola sampai aku dewasa. Sekarang, dengan nenek pergi, mereka seperti elang yang mengincar bangkai. Tapi kamarku bukanlah bangkai. Ini adalah bentengku. Aku mundur pelan, menutup pintu tanpa suara. Aku bersandar di balik pintu, napasku tersengal. Amarah yang panas mulai menggantikan rasa dingin tadi. Aku tak akan membiarkan mereka menang. Mataku berkeliling di kamar yang luas ini. Cahaya sore menyoroti partikel debu yang menari-nari di udara, membuat segalanya terasa magis dan rapuh. Ada boneka beruang usang di rak, pemberian ayah pada ulang tahunku yang kelima. Ada lukisan cat air pemandangan laut yang dibuat ibuku, tergantung di atas tempat tidur. Ada rak buku yang penuh dengan novel-novel klasik yang aku baca berulang kali, diselingi buku pelajaran dan jurnal harianku. Setiap benda memiliki jiwa. Mereka menginginkannya karena nilai materi atau fungsinya. Tapi bagiku, ini adalah potongan-potongan jiwaku. Pikiranku berpacu. Aku bisa membuang semuanya? Tidak. Itu seperti melukai diriku sendiri. Aku bisa menyembunyikannya? Tapi kemana? Mereka akan segera pindah ke sini, mengurusku, dan perlahan-lahan menggerogoti segalanya. Lalu, sebuah ide muncul, tajam dan jelas seperti kristal. Sebuah ide yang akan membuat mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi barang-barang berharga ini akan berarti bagi orang lain. Sebuah ide yang akan membuatku merasa bebas. Aku akan pindah semua ke lembaga amal. Bukan lembaga amal biasa. Ada sebuah yayasan yang mengelola rumah baca untuk anak-anak kurang mampu di pinggiran kota. Nenek dan aku sering menyumbangkan buku dan perlengkapan sekolah ke sana. Nenek bilang, harta yang sebenarnya, Nuna,
adalah ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nenek akan mengerti. Rencanaku gila. Aku harus melakukannya sendiri, diam-diam, dan cepat. Mereka berencana untuk memindahkan barang-barangku dalam seminggu setelah pertemuan keluarga besok. Itu berarti aku hanya punya waktu beberapa hari. Malam itu, setelah rumah kembali senyap dan mereka pulang, aku mulai bertindak. Aku mengunci pintu kamarku dan mengeluarkan laptop tuaku. Koneksi internet di rumah ini lambat, tapi cukup. Aku menghubungi lembaga amal, pelita hati. Seorang wanita bernama Ibu Ani menjawab teleponku. Suaranya hangat dan sabar. Saya ingin menyumbangkan barang-barang di kamar saya, kataku, berusaha terdengar dewasa dan meyakinkan. Lemari, tempat tidur, meja tulis, rak buku, buku-bukunya, hampir semuanya. Itu sumbangan yang sangat besar, Nak, kata Ibu Ani, terdaga terkejut. Apakah ada orang tua atau wali yang bisa mengonfirmasi ini? Aku menarik napas dalam. Saya Aruna. Nenek saya, Ibu Surti, dulu sering menyumbang ke pelita hati. Dia meninggal 3 bulan lalu. Dan, saya yakin ini yang dia inginkan. Saya berusia 17 tahun, Ibu. Saya bertanggung jawab atas keputusan ini untuk kenangan nenek saya. Aku menyebut nama nenek dengan harapan itu bisa membantuku. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Saya ingat Ibu Surti. Wanita yang sangat baik. Suaranya melunak. Kami sangat berterima kasih, Aruna. Tapi ini prosedur yang tidak biasa. Biasanya kami membutuhkan surat persetujuan dari wali. Saya memahami, Ibu, kataku, berusaha menahan gejolak di dadaku. Tapi keadaan saya agak rumit. Paman dan bibi saya ingin mengambil paksa barang-barang ini untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kenangan atau nilai sentimentalnya. Saya lebih memilih semuanya pergi ke tempat yang bisa berguna untuk anak-anak lain. Nenek saya pasti setuju. Suaraku sedikit gemetar di akhir kalimat, dan aku harap itu menyentuh hatinya. Ibu Ani terdiam lagi, lebih lama kali ini. Baiklah, Aruna, akhirnya dia berkata, dengan nada yang lebih tegas. Untuk menghormati Ibu Surti, dan untuk niat baikmu, kami akan menerima sumbanganmu. Tapi kami harus menjemputnya besok siang. Apakah kamu bisa mengatur itu? Dan, apakah kamu yakin? Sangat yakin, Ibu. Jawabku, lega yang terasa seperti gelombang hangat. Besok siang, saya akan buatkan surat pernyataan dan menandatanganinya. Saya akan siapkan semuanya. Setelah menutup telepon, aku merasa energi baru mengalir di sekujur tubuhku. Ini benar. Ini adalah satu-satunya cara. Aku tidak bisa tidur. Di bawah cahaya lampu meja tulisku yang kuning, aku mulai berkenalan kembali dengan setiap benda di kamarku. Aku membuka laci meja tulis, mengeluarkan surat-surat lama, foto-foto usang. Ada foto aku dan orang tuaku di pantai. Aku masih balita, digendong ayah dengan latar belakang matahari terbenam. Ada surat tulisan tangan ibuku untuk nenek, menitipkanku karena dia dan ayah harus pergi dalam perjalanan dinas yang tak pernah mereka selesaikan. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi kertas yang sudah menguning. Ini bukan hanya tentang barang-barang, ini tentang melepaskan masa laluku. Tapi aku tahu, memori tidak akan pernah hilang hanya karena bendanya pergi. Dan dengan memberikannya pada lembaga amal, cerita di balik benda-benda ini akan terus hidup, mungkin menginspirasi anak-anak lain. Aku mulai mengemas. Buku-buku adalah yang pertama. Aku menyusunnya dengan rapi di dalam kardus, berharap suatu hari nanti ada anak yang akan membacanya dan merasa sama ajaibnya seperti yang kurasakan. Boneka beruang, dengan satu matanya yang sudah copot, kumasukkan ke dalam kantong terpisah. Mungkin dia bisa menghibur seorang anak kecil yang sedih. Saat fajar menyingsing, kamarku sudah berubah menjadi tumpukan kardus dan barang-barang yang siap pergi. Hanya beberapa pakaian dan barang pribadi yang kusimpan di dalam koper kecil. Ruangan yang dulu terasa hangat dan penuh, kini terasa lapang dan bersih, seolah siap untuk babak baru. Pertemuan keluarga dijadwalkan pukul 10 pagi. Aku mandi dan berpakaian rapi, mencoba menyembunyikan kantuk dan kegelisahanku. Aku turun ke ruang makan di mana mereka sudah duduk, Bibi Riri, Paman Heru, dan beberapa sepupu lainnya. Mereka terlihat serius, dengan setumpuk dokumen di atas meja. Aruna, sayang, sapa Bibi Riri dengan nada manis yang palsu. Kami sudah membicarakan masa depanmu.
Agar tidak memberatkan, kami akan membantumu mengatur ulang kamarmu. Barang-barang yang besar dan tidak perlu akan kami pindahkan ke rumah kami untuk disimpan. Disimpan atau dibagi? Tanyaku tiba-tiba, suaraku datar. Semua mata tertuju padaku. Bibir Riri tersentak. Aruna, jangan bicara seperti itu. Kami hanya ingin membantu. Aku tahu kamu mendengar pembicaraan kami kemarin. Tambah Paman Heru, lebih blak-blak. Kami tidak bermaksud buruk. Tapi kamu harus mengerti. Nak, rumah dan isinya ini adalah aset keluarga. Kamu masih terlalu muda untuk mengelolanya. Aku mengerti, jawabku, menatap langsung ke matanya. Dan aku sudah mengelolanya. Suasana menjadi hening. Apa maksudmu? Tanya Bibi Riri, alisnya berkerut. Aku sudah menyumbangkan semua barang di kamarku ke lembaga amal pelita hati. Mereka akan datang menjemputnya siang ini. Ruang makan itu menjadi senyap seketika. Begitu sunyi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Wajah Bibi Riri memucat, lalu merona merah karena marah. Kau apa? Dengusnya. Tidak percaya. Aku menyumbangkannya. Semuanya. Lemari, tempat tidur, meja tulis, buku-buku. Semua. Aku mengucapkannya dengan tenang, meski tanganku gemetar di bawah meja. Kau tidak punya hak, teriak Paman Heru, berdiri sehingga kursinya berderit. Itu bukan milikmu. Itu adalah warisan. Barang antik. Kau ini anak kecil yang tidak tahu terima kasih. Mereka adalah hadiah untukku dari orang tuaku dan nenek. Balasku, suaraku kini lebih keras, penuh keyakinan. Merekalah yang membelinya, yang memberikannya padaku. Dan sebagai pemiliknya, aku memilih untuk memberikannya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Itu adalah hakku. Kami adalah walimu, hardik Bibi Riri. Kami yang bertanggung jawab atasmu dan hartamu sampai kau dewasa. Kau tidak bisa mengambil keputusan sembarangan seperti ini. Apakah kalian bertanggung jawab atau ingin menguasai? Tantangku, berani. Aku sudah melampaui titik untuk takut. Kalian sudah merencanakan untuk membagi-bagi kamarku tanpa bertanya padaku sekalipun. Kalian pikir aku tidak mendengar? Kalian pikir aku tidak mengerti? Aku mungkin masih di bawah umur, tapi aku tidak bodoh. Aku berdiri, menghadapi mereka. Tubuhku mungkin lebih kecil, tapi tekadku setinggi langit. Kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari kamarku. Lebih baik semuanya pergi untuk membuat anak-anak lain tersenyum, daripada mengisi rumah-rumah kalian sebagai barang pajangan atau untuk dijual. Aku menebak, dan dari ekspresi mereka, tebakanku tepat. Kau merusak segalanya, Aruna. Paman Heru hampir tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tidak, bisikku, tiba-tiba lelah. Aku hanya mencegah kalian merusak kenangan yang kuhargai. Tepat saat ketegangan memuncak, bel pintu berbunyi. Hatiku berdebar kencang. Aku berjalan melewati mereka yang terpaku dan membuka pintu. Di sana berdiri Ibu Ani, dengan beberapa relawan dari Pelita Hati dan sebuah truk pick-up. Dia tersenyum lemah padaku. Aruna, tanyanya. Iya, Ibu. Terima kasih sudah datang. Barang-barangnya ada di atas. Aku menunjuk ke arah tangga. Kau tidak boleh masuk, teriak Bibi Riri, bergegas ke depan pintu. Ibu Ani tetap tenang. Saya Ibu Ani dari Lembaga Amal Pelita Hati. Kami di sini atas permintaan dan sumbangan resmi dari Sdri Aruna. Dia telah memberikan pernyataan tertulis. Dia mengacungkan selembar kertas yang kusiapkan tadi pagi. Paman Heru mencoba menghalangi, berdebat tentang hak asuh dan harta warisan. Suara mereka memekakkan telinga. Aku melihat Ibu Ani berbicara dengan tenang, menjelaskan tentang niat baik dan semangat berbagi. Aku tidak mendengarkan detailnya. Aku hanya melihat para relawan itu, dengan hati-hati dan penuh hormat, mulai membawa kardus-kardus dan perabot dari kamarku menuju truk. Setiap barang yang keluar terasa seperti melepas beban berat dari pundakku. Aku melihat mereka membawa meja tulisku, lemari itu, rak bukuku. Aku tidak menangis. Aku justru merasa kuat. Aku telah mengambil kendali. Aku telah membuat pilihan untuk kebaikan yang lebih besar. Prosesi itu berlangsung hampir 1 jam. Bibi Riri dan Paman Heru akhirnya hanya bisa memandang dengan geram, menyadari bahwa permainan mereka telah berakhir. Mereka kalah. Saat truk itu penuh dan siap berangkat, Ibu Ani mendekatiku. Kamu yakin dengan ini, Nak? Tanyanya sekali lagi, matanya penuh perhatian.
Aku mengangguk, tersenyum kecil untuk pertama kalinya pagi itu. Sangat yakin, Ibu. Tolong, rawat barang-barang itu dengan baik. Mereka punya banyak cerita. Kami akan melakukannya. Mereka akan ditempatkan di rumah baca baru kami. Mereka akan menjadi bagian dari cerita baru untuk banyak anak. Dia memegang pundakku. Ibu Surti akan bangga padamu. Dia pergi, meninggalkanku berdiri di teras rumah besar yang tiba-tiba terasa sangat kosong. Aku berbalik dan menghadapi paman dan bibiku yang masih terpana. Wajah mereka campur aduk antara kemarahan, kekagetan, dan mungkin sedikit rasa malu. Aku tidak peduli dengan mereka lagi. Aku memenangkan pertempuran ini. Kamarku mungkin kosong, tapi hatiku terasa lebih penuh dari sebelumnya. Aku telah menyelamatkan kenanganku dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Aku mendengar mereka membagi-bagi kamarku, dan aku memastikan tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkannya. Aku akan memulai babak baru dengan koper kecil berisi pakaian dan kenangan yang paling personal. Dan aku tahu, di suatu tempat di luar sana, ada sebuah rumah baca di mana meja tulisku akan menjadi tempat anak-anak mengejar mimpi, lemari nenek akan menyimpan buku-buku ajaib, dan boneka beruangku akan menemani seorang anak yang membutuhkan pelukan. Itu adalah kemenanganku. Dan ini baru awal.